Rekan-rekan sekalian dimanapun berada hari ini, selamat pagi. Semoga rekan saya jumpai dalam keadaan berbahagia selalu. Bertemu kembali bersama saya Jurkin Astika Giri dari seputaran Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Hari ini kami ditemani oleh rekan kami. Silakan perkenalkan namanya, Bu. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Yunita ya, penyuluh KB Kecamatan Busungbiu. Wah, semangat sekali lagunya Pak ya, dalam rangka Sumpah Pemuda. Untuk rekan-rekan yang merayakan Sumpah Pemuda dan harus merayakan Sumpah Pemuda ya, selamat merayakan Sumpah Pemuda. Mari kita berikhtiar untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kita pertama sapa Pak Adi Wiraguna dan Pak Budi Suwarni itu di Jembrana ya. Karena mengingat satu bangsa itu bisa utuh tuh apabila pemudanya ini kuat ya. Ya betul Pak. Sebagaimana sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya hari sekarang tanggal 28 Oktober, para pemuda di seluruh Indonesia menyampaikan sumpahnya untuk setia membangun negara Republik Indonesia. Dan untuk rekan saya Pak Putu Suwarni itu selamat pagi Pak Putu, semoga sehat selalu. Selamat pagi Pak ya. Putu. Dan selanjutnya Pak untuk Pak Jero Ginastri yang sudah menonton secara langsung kita, terima kasih, selamat pagi ya. Rekan-rekan dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat pagi. Kami berdua menemani rekan-rekan di dalam acara Suara Bangga Kencana yang terpancar dari Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, tuh sehubungan dengan Sumpah Pemuda ya, ada hubungannya dengan keluarga berencana, kira-kira gimana tuh ya? Apakah dengan pemuda ini ya, kita bentuk pemuda yang berkualitas dan nanti bisa membangun negara? Gimana betul tanggapannya? Ya sangat berkorelasi ya Pak Jero, Sumpah Pemuda. Jadi pemuda di sini diharapkan sebagai acuan untuk melanjutkan pembangunan negara. Dan sekarang KB kita kan sudah rebranding, jadi lebih menyasar kepada kaum muda seperti remaja. Sekarang ya harus menggunakan mengikuti program KB Keluarga Berencana, yaitu dengan merencanakan masa depannya gitu, karena ada generasi berencana. Generasi berencana dalam artian jadi tulang punggung kita pada remaja ya. Sasaran kita kaum milenial ya. Ini tidak bisa dipungkiri lagi sebab 15 tahun kemudian atau mendatang pastinya yang menjadi pemimpin itu anak-anak muda ya. Kira-kira dalam tugas keluarga berencana butuh tentunya kita ada pembinaan BKR di sini perlu dibina ya. Sebelum menjadi remaja juga ada BKB. Nah, ini nih. Untuk rekan-rekan perlu perhatikan nih ya, bahwa program keluarga berencana itu sebenarnya sangat luas banget. Di sana ada pembangunan keluarga ya. Kira-kira gitu teknik kita nanti untuk ke depan untuk membangun keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas gimana tuh? Jadi dengan program kita ya, yang program kita banggakan yaitu Bangga Kencana melalui pembangunan keluarga, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi di sini lebih kita mengutamakan di pembangunan keluarganya dengan sasaran Tribina tadi kan BKB dari balitanya, kita membina dengan keluarga yang memiliki balita, kemudian menginjak remaja ada bina keluarga remaja, dan ada PIK-R juga Pak. Jadi PIK-R itu Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah-sekolah, yang jadi menyebarkan informasi terkait remaja tentang masalah kesehatan reproduksi. Kita kan sudah melakukan sosialisasi kemarin Pak di Desa Kedis dan juga Desa Kekeran terkait materi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Ini para remaja nih sebenarnya mereka sangat interaktif waktu kemarin kita penyuluhannya. Mereka bilang mereka sudah ada rencana, saya 6 tahun lagi Bu mau menikah gitu dibilangnya, saya 3 tahun lagi gini. Jadi mereka sebenarnya udah punya rencana, cuma mereka belum tahu hal-hal yang mereka harus siapkan dari segi kesehatan, dari segi prewedding aja yang mereka siapkan Pak. Jadi itu yang belum disiapkan. Jadi anak-anak muda itu sekarang yang mau nikah yang diutamakan prewedding ya. Betul. Bukan kesehatan reproduksi ini perlu diingat-ingat oleh para keluarga yang punya keluarga remaja ya. Untuk rekan saya yang sudah menonton acara hari ini ya,
Pak Leong Dewo juga Pak Gede Tene dan seluruhnya yang sudah menonton, terima kasih ya. Semoga berbahagia. Nah tuh sepertinya KB itu sangat luas, sangat memperhatikan gimana dari 1000 hari pertama kehidupan, ada bina keluarga balita di sana, juga ada pola asuh. Tentunya mempersiapkan anak-anak muda ini, kader-kader ke depan itu menjadi yang luar biasa tuh ya. Iya betul sekali. Iya. Nah selama melaksanakan tugas betul, apakah ada hambatan-hambatan di dalam untuk menyampaikan KI konseling di desa-desa gimana tuh? Jadi selama ini tidak begitu banyak ya hambatannya, hanya saja kita dibatasi dalam hal melakukan pertemuan yang begitu ramai gitu kan Pak, karena PPKM juga kita masih terus waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Tapi masih ada jalan ya, masih seperti siaran-siaran langsung, ya, media sosial seperti kita ini. lihat rekan-rekan kita juga di Bengkulu sudah melakukan siaran langsung seperti Ibu Elsie Novarita dan Pak Heru Sutanto dan Irianto ya. Terus sebagai semangat kita dengarkan lagu Sumpah Pemuda dulu ya. Aku tuh jadi terkenang dengan para pahlawan ya, yang telah mendahului kita. Pahlawan pemuda ya. Pemuda ya. Banyak pemuda-pemuda waktu itu berjuang untuk menaruhkan nyawanya untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Dulu pemuda-pemuda kan mereka punya organisasi tersendiri-sendiri, ada Jong Java, Jong Sumatera, Bali. Melalui Sumpah Pemuda ini mereka bersatu, mereka adalah NKRI gitu Pak. Jadi bersatu Tapi agar rupanya masih ada yang ingin menghancurkan negara ini ya dengan merubah-ubah pola pikir dari para pemuda itu dengan narkoba ya. Nah, itu dia. Dan ini sebenarnya tidak bagus banget. Tidak bagus ya. Itu merusak generasi. Iya, merusak generasi. Nah, dalam hal narkoba ini apakah Putri juga pernah memberikan KI atau penyuluhan tentang narkoba tuh? Pernah terkait dengan waktu itu pembinaan BKR ya, pembinaan tentang bina keluarga remaja. Di situ kompleks kita memberikan KIE terkait apa saja sih masalah pada remaja. Ada seks pranikah, kemudian pernikahan dini, bahaya nafsa. Di situ kita kemas agar keluarga yang memiliki remaja itu lebih waspada dan lebih memperhatikan remajanya, bahwa memang hal-hal itu bisa mengintai anak-anak mereka dan juga orang remaja di lingkungan sekitar mereka. Berarti 3 hal yang harus dihindari oleh budaya. Yang melakukan seks pranikah, pernikahan dini dan nafsa. Jadi narkoba, alkohol dan zat anti psikotropika ini perlu dihindari. Dan hari ini rupanya rekan kami atau rekan kita Pak Gus Widi yang ngasih kopi itu sudah hadir ya. Oh ya, selamat. Selamat pagi Pak Gus. Semoga sehat selalu, semoga berkenan. Kopinya enak Pak ya. Enak ya, kapan-kapan lagi kita datang ke Pedungsel ya. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sahabat BKKBN dimanapun berada. Jadi kita membangun negara itu bukan hanya dengan satu hal, tapi banyak hal ya. Betul, Pak. Jadi memberikan penanaman terhadap pemuda dari sejak dini, dan memang kita harus mengatur jarak kelahiran, menunda usia perkawinan sampai pas cocok ya. Sebab nanti kalau di bawah 21 tahun perempuan itu menikah, nanti rentan menghasilkan anak yang prematur. Betul, Pak. Stunting. Jadi kalau sudah stunting dan prematur ini dampaknya nanti terhadap negara. Gimana membangun negara kalau orang sudah semua pada idiot dan negara-negarahan ya. Ini yang perlu kita perhatikan, dan ini merupakan tugas pokok kita sebagai penyuluh keluarga berencana, di mana perlu kita sampaikan dengan rekan-rekan penyuluh bahwa untuk ke depan kita perlu menanamkan lagi, lebih mendekatkan diri pada sasaran kita, anak-anak muda. Betul sekali. Bu Putu, kira-kira gimana pesannya kepada anak-anak muda? Jadi pesan-pesannya terhadap anak muda milenial sekarang ya, jadi kembangkan potensi yang ada gitu. Jadi ke depannya mereka sebenarnya bisa melakukan menggapai impian mereka, asalkan mereka mengenali potensi diri. Jauhkan 3 hal tersebut dan juga tetap melakukan kegiatan yang positif gitu Pak Jarwo. Dan kita minta juga anak-anak muda ini nanti sebagai pelopor ya. Iya betul. Jadi
nanti pemuda-pemuda ini bisa menyampaikan konseling dan lain sebagainya ya. Tidak bermabuk-mabukan, tidak membentuk kelompok-kelompok yang minum-minum tua, karak dan lain sebagainya. Dan lebih banyak lagi nanti membentuk kelompok-kelompok yang seperti olahraga ya. Seperti olahraga. Kemudian sekarang kan zamannya era digital. Mending mereka semua menjadi YouTuber gitu misalnya, membuat vlog, membuat podcast remaja gitu kan bagus. Tapi yang sifatnya mendidik ya. Iya, betul. Tapi jangan konten-konten porno atau yang tidak bagus ya. Karena hari ini merupakan hari perdana kita untuk melakukan podcast ya. Podcast di ini luar biasa loh. Saya acungi jempol kepada senior saya dengan menggunakan biaya swadayanya menyediakan alat-alat ini gitu ya. Jadi betul-betul merupakan satu apresiasi bagi kami kepada koordinator kami PKB PLKB Kecamatan Busungbiu itu Pak Jerotin ya, udah dengan biaya swadaya menyediakan alat podcast ini. Semoga berguna ya bagi kita Pak, dan kita bisa mengundang bintang tamu lainnya. Nanti rencana kita akan mengundang bintang tamu yang seperti Bu Arimanapi, boleh. PKB Kabupaten Buleleng. Sebenarnya banyak yang ingin podcast Pak. Kak Cahya Buleleng itu dia Cahya Buleleng juga kita akan undang dan bila mana perlu Pak Bupati kita undang ya untuk podcast ya. Oh iya bisa Pak. Mungkin nanti kita rombak nih Pak. Gimana kalau Yunita sekarang yang bertanya, gimana rencana Pak Jero untuk merombak ruang podcast ini kira-kira? Karena ruang kita sebenarnya sedikit sekali ya, jadi sempit. Nanti kita akan sulap ini, kita sulap akan bikin banner, kita buat banner, kita bikin ini dan kita desain seindah mungkin sehingga orang-orang yang masuk ke ruang podcast kita ini betul-betul rasa enak, nyaman dan bertutur katanya juga. Dan apabila ada kebetulan nanti yang ingin siaran di podcast kita ini, kita dengan senang hati menerima tuh ya. Betul. Nanti kita bisa komen ya di bawah ini kalau misalnya mau. Dan untuk hari ini juga rekan kita Udah Cuplis datang nih ya. Di Cuplis selamat pagi ya. Ini salam dari Bapak Gertunas Kagiri dari Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan Busungbiu. Untuk rekan-rekan saya yang di seluruh Nusantara dimanapun berada, yang di Bengkulu semuanya, Pak Irianto, Pak Heru Sutanto, Mbak Else Noparita, apa kabar, dan semuanya deh ya. Mudah-mudahan selalu berbahagia dan para penyuluh di seluruh Bali ya. Temannya Niti, apa kabar ya? Iya betul. Siapa tahu Kak Niti bisa ke sini ya. Niti ini hebat banget itu, saya lihat podcastnya di provinsi. Dan setelah itu ada siapa? Caca ya. Kak Caca, Kak Pija. Ada lagi teman kita di siapa namanya? Dimas ya. Iya. Apa kabar Dimas? Mudah-mudahan sehat berbahagia selalu, selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan kita buat salam juga untuk rekan-rekan kita yang di provinsi ya. Iya betul. Ibu Desa Tri, apa kabar? Ibu Kaper, Bu apa kabar? Bu Eka. Dan semuanya deh Pak Putu Sumerta juga. Putu Sumerta. Nah mudah-mudahan lah nanti dari dana BOKB kita bisa mengisikan untuk podcast ya. Iya, kalau mereka ada kunjungan provinsi, kunjungan manapun kita ajak untuk podcast di sini. Podcast Pak. Di sini. Betul yang sekali. Yang bincang seputaran tentang keluarga berencana. Perlu ketahui bahwa program keluarga berencana itu sudah di rebranding ya, sudah diperbarui sampai logonya sudah di rebranding juga. Nah rupanya ini rekan kita yang kita mau undang, Ibu Yosmi Dona atau Arimanapi sudah hadir. Halo Bu Ari. Apa kabar Bu Ari? Moga-moga Ibu dalam keadaan sehat bahagia selalu. Inginnya saya mengajak Ibu podcast ya. Maka indahnya bila kita bertiga podcast di sini ya. Betul sekali. Dan udah Pak Gede Wibawa juga di Jemberana, terima kasih Pak Gede sudah ikut acara Bangga Kencana yang tentunya menyiarkan tentang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kalau dulu orang mengenal cuma KB itu alat kontrasepsi itu. Gimana sekarang tuh ke depannya nih? Sekarang sudah berkembang Pak Jero ya. Ternyata kita juga menangani masalah stunting ya sekarang gitu. Stunting melalui pembinaan BKB kita, kemudian program genre remajanya, kemudian dengan lansia. Jadi dan UPPKA, usaha peningkatan pendapatan aseptor. Jadi sebenarnya luas karena sekarang lebih dibangun adalah kita di pembangunan keluarganya, tapi tidak meninggalkan juga tentang KB-nya Pak. Itu harus tetap kita gumamkan gitu ya istilahnya. Walaupun sebenarnya masyarakat sudah cerdas gitu dalam mengatur ini, tapi kita tetap untuk mengingatkan untuk mengendalikan populasi penduduk.
Karena 3 hal tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Jadi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, untuk itu rekan-rekan mari kita dari sekarang ikut bergabung di dalam program Bangga Kencana, karena menyeluruh ini di sini. Betul sekali, Jadi pembangunan keluarga itu ada 8 fungsi keluarga. Nah, kira-kira yang pertama itu adalah fungsi agama. Bagaimanapun kita tetap memberikan sosialisasi tentang agama kepada keluarga, gimana karma pala, jangan berbuat yang tidak baik dan lain sebagainya. Sedikit ya. Rupanya rekan saya Bu Yosmi Dona dan Yani sudah menonton juga nih. Halo, sudah komentar ya. Sebenarnya kita ingin bincang-bincang dengan dia ya. Jadi kita ingin bincang-bincang sama. Kalau tentang pola asuh Bu Ani ini. Oh iya, pola asuh. Saya lihat konten-kontennya bagus banget loh di Facebook. Di Facebook. Dia tuh sebenarnya hebat, tapi hanya kesempatan seperti kita belum bisa ya. Maksudnya belum ada kesempatan untuk seperti kita. Sebenarnya dia itu luar biasa, dan kita ingin sebenarnya orang-orang seperti Ibu Ariman Ape yang sangat luar biasa, ketua PKB ini gigih banget. Kadang-kadang kita juga kagum banget dengan perjuangan itu ya. Betul. Tapi ya marilah berjuang Bu Ari ya. Jangan putus asa, pokoknya kita berjuang. Karena hari ini Sumpah Pemuda, kan kita termasuk pemuda-pemudi masih, sekalipun umur kita sudah di atas 40 tahun ya. Masih semangat pemuda-pemudi. Bu yang Sumertiani juga luar biasa ini konten-kontennya. Betul sekali Pak. Dia sudah bisa berkreasi, dia sudah buat pamflet-pamflet di video, Facebook, di video dan lain sebagainya. Apalagi teman kita yang satu Putu Yudita namanya ya. Luar biasa juga ya. Iya. Sudah ketika kita turun ke lapangan gimana mengambil hati para masyarakat dengan TikTok, dengan senam-senam dan lain sebagainya. Nah, Putu, kita menyambung dengan bincang-bincang kita hari ini ya. Tentunya perjalanan penyuluhan itu tentunya ada kendala, tidak selamanya berjalan baik. Betul. Dan memang ada teman penyuluh juga tidak pernah mengalami kendala gitu ya. Kira-kira selama Putu ke lapangan ada kendala enggak? Tentu, pasti. Nah, kira-kira gimana? Terkait kendala ini lebih banyak kita dalam hal meyakinkan tokoh formal Pak gitu, mengadvokasi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi menurut kita pentingnya juga bagaimana kita public speaking itu istilahnya, gimana kita bisa berkomunikasi dengan membujuk gitu loh istilahnya, mengadvokasi itu kita masih banyak perlu belajar. Samping itu mungkin juga istilahnya program yang terus berdatangan gitu Pak, dan menuntut kita mau tidak mau harus kuat dalam advokasi. Nah itu kadang dilemanya kita Pak, ya Bapak tahu sendiri kan Pak, dengan maksudnya kita harus menjalankan tugas itu, target harus terpenuhi, namun di sisi lain advokasi kita masih terus masih dalam posisi terus belajar dan seperti itu. Jadi memang perlu banyak dukungan lain, stakeholder lain gitu. Makanya bukan tidak ada tantangan, semua ada tantangan. Betul. Ya. Ini baru ada tantangan, tapi selama ini bisa jalan-jalan saja ya. Sekalipun memang mendekati orang, menyadarkan orang untuk mengedukasi itu memang sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Jangan bilang gampang ya. Tetapi kita sebagai penyuluh yang tidak putus asa. Tidak akan putus asa, karena inilah tugas yang dibebankan oleh negara buat kita ya. Kita selangi dengan lagu Sumpah Pemuda ya. Rupanya ini senior kita yang sudah pensiun nih Pak Nyoman Puger. Pak Jero, apa kabar? Halo Pak. Selamat berbahagia ya. Iya, gimana aktivitasnya sekarang? Dia pasti nanam cabai dia. Dulu saya berkunjung ke sana. Pak, itu cabai kita kok agak gini ya Pak? Itu kurang coba, nanti kita berguru saja sama Pak Jero Nyoman Puger ya. Nanti kasih ilmunya Pak ya, karena di dalam program KB itu juga ada gimana kita menciptakan pendapatan keluarga yang lebih tinggi, yaitu dengan fungsi ekonomi ya. Untuk kita lanjutkan bincang-bincang kita ya. Selama ini kita sering turun ke desa. Kira semua hambatan itu tidak bisa selesaikan ya. Jadi gimana kita mendekatkan tokoh formal dan informal kita sudah kita lakukan. Betul. Dan termasuk membuat laporan-laporan ya. Dalam hal tugas tersebut tentunya kita pernah melibatkan lansia, remaja, dan
keluarga mereka. Bagaimana tanggapan dari para keluarga lansia itu atau keluarga Poktan inilah? Oh, jadi tanggapan mereka menerima dengan baik ya informasi yang kita berikan gitu ya Pak Jero, terkait waktu itu kita pernah melakukan pembinaan Tribina sekaligus BKB, BKR, BKL. Jadi kita undang keluarganya memang yang punya lansia, remaja dan balitanya gitu. Jadi kita sampaikan hal-hal poin yang terjadi misalnya pada lansia. Kenapa sih kita harus harus peduli terhadap lansia, karena lansia rentan terkena depresi gitu, karena dia umur yang semakin tua gitu, merasa sepi sendirian gitu. Pak Jero merasa begitu apa tidak? Saya tidak ya, karena kalau Bapak sebenarnya sudah pralansia ya. Oh, masih karena sudah umurnya 50 tahun ke atas dan akan menginjak lansia ya. Sebenarnya bikin happy saja. Ya, yang suka lansia itu suka-sukain aja gitu. Bila nggak suka-sukain aja. Nah itulah. Jadi kita juga nanamkan hal-hal itu. Dan memang banyak sih yang belum mengerti tentang lansia itu ya, gimana harus perlakuan kita kepada lansia. Betul. Baru bergerak dimarahi orang tuanya, ini sebenarnya tidak benar nih ya tuh ya. Jadi biarkan dia berkreasi gimana dia menjadi lansia tangguh. Ini yang sangat diperlukan. Tapi ada beberapa lansia ditekan, tidak dikasih bergerak, dimarahi. Nah ini sebenarnya tidak bagus ya. Rekan-rekan sekalian, sebagai pertemuan awal kita mungkin akan akhiri pertemuan ini dengan harapan kita bisa bertemu kembali itu ya. Betul Pak. Bertemu kembali dan dalam acara yang lebih bagus lagi mungkin dengan tampilan baru lagi ya. Tampilan baru lagi. Ini sebagai perdana saja tanggal 28 Oktober 2021. Kami ikrarkan sebagai pembukaan podcast di Balai Penyuluh Kecamatan Busung Biu. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Lu Gede ya sebagai kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bali dan seluruh jajarannya, terutamanya Ibu Eka yang banyak mendukung kita, dan Pak. Ibu Arimanapi yang banyak mendukung kita, bagi dan IPKB Buleleng ya, semuanya termasuk rekan kita yang ada di Bengkulu yang sudah siaran, termasuk yang di Kalimantan Pak Kundur Perak sudah mendukung kita. Rekan-rekan sekalian, demikian dulu pertemuan kita. Tunggu dulu Pak, gimana kita belum mengenalin tagline kita Pak? Tagline gimana sing KB sing mulih gitu ya, gimana tagline-nya podcast? Kami punya tagline di podcast BKKBN dia Balai Penyuluh Kecamatan Busung Biu yang tagline kita sing mekabe sing mulih. Berarti kita belum direncanakan keluarganya pulang-pulang ya. Jadi itulah tagline kami, nanti kan kami unggah di dalam podcast kami. Rekan-rekan sekalian, dengan terdengarnya lagu Sumpah Pemuda ini, maka kita berdua akan mohon diri dari hadapan rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bisa bersama rekan-rekan sekalian. Salam BKKBN, berencana itu keren.